Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 632. Begitu memasuki gerbang istana kuno berwarna kuningan, Luo Xiu merasakan seolah-olah ada tangan besar tak terlihat yang menangkapnya, membawanya ke dalam kegelapan tanpa akhir. Bukan hanya dia yang merasakan ini, semua orang yang memasuki istana kuno tersebut merasakan hal yang sama. Di antara mereka ada beberapa orang yang bukan pertama kalinya masuk ke dalam istana ini, bahkan ada satu atau dua orang yang telah beberapa kali menemukan peluang istimewa di dalamnya. Entah berapa lama waktu berlalu, namun kegelapan di depan mata Luo Xiu perlahan berubah menjadi terang. Ketika tubuhnya kembali bisa digerakkan, dia melihat sekeliling dan mengernyit. Dia berada di dalam sebuah ruangan besar, dengan dinding-dinding yang memancarkan aura kuno, bekas perjalanan waktu yang sangat panjang. Berdasarkan pemahamannya akan hukum waktu, usia tempat ini bisa mencapai miliaran tahun. Miliaran tahun adalah usia yang sangat tua, mewakili satu era besar di alam semesta ini. Alam semesta ini memiliki 3000 dunia besar, dan setiap dunia besar terbentuk ketika seorang dewa kehabisan umur, yang berarti bahwa alam semesta ini telah mengalami 3000 era besar, masing-masing berlangsung selama miliaran tahun, yaitu lebih dari 3 miliar tahun. Dari luar, ukuran istana reinkarnasi tak terbayangkan. Puluhan ribu pendekar terbang ke dalam gerbang istana bagaikan butiran debu yang kecil. Ruangan tempat Luo Xiu berada saat ini juga sangat luas. Ketika dia mendongak, bahkan dia tidak bisa melihat puncak istana, seolah-olah langit dan istana itu bersatu tanpa akhir. Selain perubahan waktu, Luo Xiu juga merasakan kekuatan ruang di sini. Tampaknya ruang di dalam istana reinkarnasi jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, seolah mencakup satu dunia, bahkan mungkin satu galaksi atau seluruh alam semesta. Di tempat ini, dia juga merasakan kehadiran hukum kehidupan dan kematian, jauh melampaui tingkat yang dia pahami saat ini, melampaui tingkat keempat, bahkan kelima, atau lebih tinggi. Kehidupan dan kematian adalah sebuah cakram, waktu dan ruang membentuk sebuah lingkaran sempurna, dan ketika digabungkan, terciptalah reinkarnasi. Istana reinkarnasi ini mengandung esensi kehidupan dan kematian serta ruang dan waktu, itulah sebabnya dinamakan istana reinkarnasi. Luo Xiu melangkah maju. Karena dia sudah tiba di sini, dan roh samsara telah mengatakan bahwa inilah peluangnya, dia memutuskan untuk mengeksplorasi tempat ini lebih dalam. Tak lama kemudian, Luo Xiu melihat cahaya berwarna-warni yang melayang di udara. Cahaya-cahaya ini mengandung esensi hukum yang murni. Kekuatan asal hukum 5 elemen. Mata Luo Xiu menyipit ketika dia merasakan tubuhnya merindukan sesuatu. Titik energi di lengan kirinya mulai bergerak dengan gelisah. Pada saat itu, Luo Xiu menyadari bahwa untuk membuka titik energi di tubuhnya, dia membutuhkan 5 elemen, angin dan petir, yin dan yang, kehidupan dan kematian, ruang dan waktu, semua hukum yang merupakan akar dari alam semesta. Chaos menciptakan yin dan yang serta 5 elemen, membentuk dasar dari alam semesta, sementara kehidupan dan kematian serta ruang dan waktu berada di luar, membentuk tatanan dan aturan alam semesta. Untuk membuka dunia dalam tubuh, pertama-tama harus ada yin, yang, dan 5 elemen sebagai dasar, lalu kehidupan, kematian, ruang, dan waktu sebagai tatanan dan aturan, sehingga tercipta dunia yang sempurna. Semakin sempurna hukum yang dikuasai oleh seorang pendekar, semakin sempurna dunia yang bisa dibuka di dalam tubuhnya, dan kekuatannya akan semakin besar. Luo Xiu sudah memahami prinsip ini sejak lama. Justru karena dia selalu berusaha mencapai kondisi yang sempurna setiap kali membuka titik energi di tubuhnya, kesulitan latihannya menjadi sangat tinggi, sehingga hingga kini dia masih berada di puncak Dewa Iblis dan belum menembus ke tingkat Dewa Langit. Jika bukan karena itu, dengan bakat dan peluang yang dia dapatkan, mencapai tingkat Raja Dewa mungkin tidak akan terlalu sulit baginya. Hanya 5 elemen saja belum cukup. Luo Xiu mengangkat tangannya, membentuk segel, dan di belakangnya muncul cakram kehidupan dan kematian, menyerap kekuatan asal dari hukum 5 elemen di sekitarnya. Kekuatan asal hukum 5 elemen di dalam istana reinkarnasi ini juga merupakan peluang besar bagi pendekar lain. Setelah diserap, bisa digunakan untuk membuat ramuan, memperkuat tubuh, meningkatkan kekuatan, dan memahami hukum. Ketika Luo Xiu telah menyerap cukup banyak kekuatan asal 5 elemen, dia mempercepat langkahnya dan melesat menuju bagian dalam istana ini. Sementara itu, di dalam istana reinkarnasi, setiap orang yang masuk dikirim ke tempat yang berbeda. Para ahli tingkat Kaisar Dewa tidak masuk ke dalam istana kuno, melainkan mengamati bayangan rune di luar istana dan mencoba memahami seni kuno yang ada di dalamnya. Mereka yang masuk ke dalam istana adalah para jenius dari 3 sekte dan 6 klan, serta para ahli tingkat Raja Dewa. Istana reinkarnasi memiliki banyak ruangan,
ruangnya sangat luas, puluhan ribu orang berada di tempat yang berbeda, dan sejauh ini mereka belum saling bertemu. Dapat dibayangkan betapa besar ruang di dalam istana ini, karena puluhan ribu orang berada di dalamnya namun tak ada yang ditempatkan di lokasi yang sama. Di berbagai tempat, beberapa orang telah menemukan peluang, sementara yang lain masih mencari tanpa tujuan, dan ada pula yang memasuki wilayah berbahaya hingga menemui ajal. Waktu terus berlalu tanpa terasa. Biasanya, istana kuno ini akan tetap terbuka selama 3 hari, setelah itu semua yang ada di dalamnya akan dikeluarkan. Namun kali ini berbeda, hari demi hari berlalu, hingga hari keempat, namun istana masih terbuka. Para tokoh besar dari berbagai kekuatan yang berada di luar istana mulai merasa curiga, menyadari bahwa ada sesuatu yang tak biasa. Jika istana ini menunjukkan tanda-tanda tidak biasa, pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Itulah yang ada di benak para tokoh besar ini. Namun istana kuno ini terlalu misterius, dan dalam sejarah dunia dewa, tidak ada jejak apapun yang dapat dijadikan petunjuk. Akibatnya, tidak ada yang bisa menebak apa yang terjadi. Misteri istana ini juga membuat para tokoh besar tersebut enggan mengambil risiko, karena dengan kekuatan mereka yang ditekan hingga hanya setara dewa iblis, jika terjadi sesuatu yang berbahaya di dalam istana, mereka akan berada dalam masalah besar. Kekuatan asal hukum angin. Seekor burung elang biru melesat cepat, namun burung ini bukanlah makhluk hidup sesungguhnya, melainkan manifestasi dari kekuatan asal hukum angin, dengan sedikit kecerdasan. Elang biru itu membentangkan sayap hampir 100 meter, sementara di belakangnya ada cahaya melesat dengan kecepatan tinggi, yakni Luo Xiu. Sayap dewa naga biru di punggungnya terbentang, 6 sayap berwarna biru kemasan berkilau seperti logam. Seiring dengan semakin kuatnya kekuatannya, sayap dewa biru yang berlevel dewa langit ini semakin berkurang manfaatnya. Jika aku bisa menggabungkan hukum ruang ke dalam sayap dewa biru ini, menggabungkan hukum ruang dan kecepatan, maka sayap ini pasti akan menjadi lebih kuat. Dengan pemikiran ini, Luo Xiu menggabungkan hukum ruang dengan hukum kecepatan dari sayap dewa, dan kecepatannya semakin meningkat, memungkinkan dia segera mengejar elang biru di depannya. Pada saat itu, sebuah tombak api melesat dengan kecepatan kilat ke arah Luo Xiu, membawa ancaman pembunuhan yang tajam. Plak, sayap naga biru di punggung Luo Xiu bergetar, dan sosoknya segera menghilang, menghindari tombak api yang melewati tempat ia berdiri. Sebelumnya, kamu bisa menghindari seranganku. Sayap di tubuhmu adalah senjata yang cukup bagus, ujar sebuah sosok tinggi yang muncul di kejauhan. Pria itu tampak seperti seorang pria parubaya bertubuh besar dan kokoh, mengenakan pakaian merah menyala, dengan 2 ekor naga api melilit di kedua lengannya, meraung dengan dahsyat. Naga api yang melilit lengan adalah ciri khas pendekar dari klan Su di dunia dewa. Klan ini mengembangkan teknik khusus yang semakin memperkuat kendali atas naga api seiring meningkatnya kekuatan mereka. Klan Su adalah salah satu dari 6 klan di dunia dewa yang memiliki leluhur tingkat kaisar dewa sebagai pelindung mereka. Pandangan Luo Xiu juga tertuju pada pria ini, yang tampaknya berada di puncak dewa iblis, tetapi auranya sangat kuat. Naga api di lengannya memancarkan energi dari hukum asal tingkat keempat. Ini menunjukkan bahwa pria ini mungkin seorang raja dewa, yang meskipun kekuatannya ditekan oleh aturan di istana reinkarnasi, tetap merupakan lawan yang sangat tangguh dengan hukum api tingkat keempat. Kecepatanmu bagus, tapi pada akhirnya, kau tetap akan mati di tanganku. Pria dari klan Su itu menyeringai dingin, mengangkat tangan kanannya, dan naga api di lengannya meraung, melesat ke arah Luo Xiu dengan mulut terbuka siap menerkam. Luo Xiu mendengus dingin, membuka 5 jarinya, dan dengan satu gerakan, ia berkata, penghancuran ruang. Dalam sekejap, kekuatan hukum ruang yang dikuasainya berubah menjadi pusaran yang berputar seperti penggiling, melahap naga api yang menyerbu ke arahnya. Pes, pes, pes. Di bawah pusaran ruang yang menghancurkan, naga api itu meraung sebelum lenyap menjadi ketiadaan. Hukum ruang tingkat keempat, wajah pendekar dari klan Su itu berubah agak pucat. Tak disangka, ia menemui musuh yang begitu kuat di dalam istana kuno ini. Meskipun berada di tingkat keempat dari hukum asal, hukum ruang sebagai salah satu hukum utama, biasanya lebih kuat daripada hukum api. Belah ruang. Luo Xiu mengayunkan tangan seperti sebilah pedang, memunculkan bilah ruang samar yang menghantam dengan keras. Hukum ruang tingkat keempat, kau kira aku tak mampu membunuhmu dengan teknik rahasia klan Su? Pendekar klan Su itu mendengus, tidak mundur, tetapi justru melepaskan semburan api yang berubah menjadi 9 ekor naga api yang berputar mengelilingi tubuhnya. Dalam sekejap, aura kuat menyebar darinya. Dengan satu jari terangkat, ke-9 naga api menyatu, berubah menjadi kepala naga raksasa yang menyerbu dengan mulut terbuka. Di bawah panasnya api, ruang di sekitarnya terdistorsi dan hancur, dan bilah ruang yang ditembakkan oleh Luo Xiu juga lenyap. Menarik, kemampuan api klan Su memang tak sepele. Luo Xiu mengangkat tangannya, dan dengan satu gerakan, ia menyalurkan hukum kematian. Dengan aura hitam yang membekukan, dia menghancurkan semua api di sekitarnya.
Melihat tekniknya dihancurkan, wajah pendekar klan Su itu menjadi pucat, darah mengalir dari sudut bibirnya, dan dia mundur sambil menatap Luo Xiu dengan penuh ketakutan. Hukum kematian tingkat keempat, dia tak menyangka bahwa lawannya telah menguasai dua hukum utama sekaligus di tingkat keempat. Namun, dia tidak tahu bahwa ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan Luo Xiu. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuan magis dan tubuh tempurnya yang setara dengan senjata Raja Dewa. Sobat pendekar ini memiliki kekuatan luar biasa. Namaku Su Xing, lain kali aku berharap bisa belajar darimu lagi. Saya undur diri dulu. Pria parubaya itu membungkuk hormat dan mundur dengan hati-hati, tetap waspada jika Luo Xiu menyerangnya. Aku mengizinkanmu pergi. Mata Luo Xiu menunjukkan kilatan mematikan. Pria ini sebelumnya mencoba menyerangnya, dan sekarang ingin pergi begitu saja. Tidak semudah itu. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin melawan klan Su? Su Xing mendengus dingin, meskipun hukummu kuat dan aku bukan tandinganmu, aku bisa melarikan diri. Namun, begitu keluar dari istana kuno ini, kau akan menghadapi kejaran klan Su. Meski leluhur Kaisar Dewa klan Su datang, aku tetap bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Luo Xiu tersenyum mengejek dan maju selangkah. Saat kekuatannya diaktifkan, 18 bintang di tubuhnya bersinar dengan kekuatan besar, memancarkan energi luar biasa yang mengguncang segala penjuru. Kau, ini tidak mungkin. Su Xing terkejut. Aura yang dipancarkan Luo Xiu setara dengan Raja Dewa. Di dalam istana ini, semua orang ditekan menjadi tingkat Dewa Iblis, namun kekuatan pria ini tak terganggu. Apa mungkin dia asli Dewa Iblis tetapi kekuatannya sekuat Raja Dewa? Mungkin dia memang Dewa Iblis, tapi memiliki kekuatan yang setara dengan Raja Dewa. Pikirannya terkejut dengan kemungkinan ini. Bahkan di antara 3 sekte dan 6 klan, tak ada yang bisa mencapai kekuatan Raja Dewa di tingkat Dewa Iblis. Siapakah dia sebenarnya? Jika kau bisa menahan satu jurusku tanpa mati, aku akan melepaskanmu. Dengan semua kekuatannya yang dikerahkan, Luo Xiu membentuk segel, dan mengirimkan cahaya kapak yang bersinar. Tebasan pembuka dunia. Cahaya kapak itu membawa gambaran pembukaan alam semesta, dan dalam keadaan hidup mati, Su Xing berteriak, lalu menelan 2 naga api di lengannya. Tubuhnya berubah menjadi setengah manusia setengah naga, sementara dia mengeluarkan tombak api yang merupakan senjata Raja Dewa. Bersambung.